Iya, teman-teman semua, sejak dari awal memang Kementerian PAN dan RB menyampaikan kepada kami untuk pengadaan P3K ini akan sifatnya tertutup. Waktu itu disampaikan yang bisa mendaftar hanya adalah THK 2 dan tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN. Walaupun pada akhirnya setelah keluarnya kebijakan Kepmenpan RB 347 ternyata ada tenaga non-ASN yang sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus juga bisa mendaftar. Nah, di awal seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah melakukan identifikasi. Ya, kita coba membantu teman-teman semua. Kami melakukan identifikasi teman-teman semua. Salah satu yang kami identifikasi itu adalah kualifikasi pendidikan. Ya, kualifikasi pendidikan yang kami identifikasi. Nah, ada beberapa kebijakan yang akhirnya teman-teman kami arahkan nanti ke arah akan mengambil kejabatan apa yang sudah kami identifikasi. Mungkin nanti akan disosialisasikan oleh teman-teman lingkup eselon 1 masing-masing, ya, atau di unit kerjanya masing-masing. Kenapa kami mengarahkan seperti itu? Agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun tidak terjadi adanya kekosongan formasi. Jadi si A kami arahkan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, karena jabatan jabatan fungsional ini kita punya aturan Permenpan RB jabatan fungsional yang tidak setiap kualifikasi pendidikan itu bisa masuk atau melamar ke dalam jabatan tersebut. Walaupun tenaga non ASN ini memiliki pengalaman di jabatan tersebut, tapi tidak semua kita sekali lagi ya, kita terikat dengan aturan di Permenpan RB terkait dengan jabatan fungsional. Ya, kami paham teman-teman semua pengennya ke jabatan fungsional yang sesuai dengan bidangnya. Tapi kami mohon sekali lagi teman-teman ya agar formasi-formasi eh, yang sudah kita dapatkan ya agar apa yang sudah kita rencanakan ini kami mohon sekali lagi teman-teman ini bisa dieksekusi oleh teman-teman dengan tidak mengambil jabatan lain. Karena kalau teman-teman mengambil jabatan lain sebenarnya di jabatan tersebut eh, ketika ada THK 2 ataupun ketika ada tenaga non ASN yang masuk ke dalam database sebenarnya eh, itu sudah kami plot untuk tenaga non ASN yang masuk ke dalam database dan THK 2. Nah, dari 3.230 formasi tersebut ada beberapa formasi yang ditinggalkan ya. Jadi saya sampaikan kronologis ya secara terbuka ya biar kita paham semua. Eh, jadi memang karena dari Menpannya sendiri pada awalnya menyampaikan ke kami adalah bersifat tertutup untuk THK 2 dan database yang masuk ke dalam database BKN. Jadi kami mengusulkan formasi sebanyak tenaga non ASN KKP yang masuk ke dalam database BKN. Formasinya pada saat itu 3.230 formasi, 3.230 tenaga non ASN. Jadi kami usulkan sebanyak itu. Tapi pada akhirnya eh, ada beberapa tenaga non ASN yang meninggal dunia, ada beberapa tenaga non ASN yang berhenti ataupun pindah ke instansi lain dan dia meninggalkan formasi ini. Nah, kami melakukan identifikasi kembali siapa nih yang akan mengisi atau siapa nih tenaga non ASN yang akan dapat berkompetisi pada jabatan ini. Makanya terakhir sekali kami melakukan identifikasi kualifikasi pendidikan khusus tenaga non ASN yang sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Dan kami masukkan kualifikasi pendidikan mereka ke dalam jabatan yang ditinggalkan oleh tenaga non ASN yang masuk ke dalam database BKN agar teman-teman ini dapat berkompetisi pada jabatan yang sudah kami tentukan.